Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Syihab Effendi, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Islamic Nurus Kota Bumi, Lampung Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan kegiatan praobservasi saya pada modul 2.3, yaitu Coaching Supervisi Akademik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Ustadz Yendra Yuza Prananda yang akan menjadi objek saya atau penilaian saya terhadap pembelajaran di kelas nanti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum kita melakukan observasi besok, Ustaz, ada beberapa hal terkait dengan penilaian saya ataupun yang akan saya nilai pada kegiatan observasi besok agar pembelajaran Ustadz juga bisa lebih paham, bisa lebih pede, lebih lancar, anak-anak juga lebih menguasai dari materi yang Ustadz sampaikan besok gitu Ustadz ya. Boleh Ustadz ya, saya tanya ya? Boleh, silakan Iya. Pak. Yang pertama nih Ustadz, yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin Ustadz capai besok apa nih Ustadz? Tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan besok adalah bagaimana saja peserta didik ini mampu memahami dan mempraktekkan unsur-unsur di dalam surat Al-Qadr. Berarti dalam surat Al-Qadr Al-Qadr 1 sampai 5 sampai 1 akhir. sampai akhir. Oh, sampai akhir Ustaz ya. Iya, dengan tepat dan benar. Pastinya ya. Berarti mereka mampu memahami, kemudian praktek juga berarti Praktek, ya, iya, Ustaz, ya. sekalian praktek. Oke, ada prakteknya juga. Nah, kemudian area pengembangannya Ustaz yang ingin Ustaz capai kepada siswa besok itu seperti apa? Area pengembangan yang akan saya capai bagaimana saja peserta didik ini mampu menemukan dan mempraktekkan unsur-unsur yang terdapat di dalam surat Al-Qadr. Berarti dengan memahami, menemukan dan mempraktekkan gitu ya. Artinya nanti Ustadz sampaikan juga ya, ada materi-materinya juga Ada, gitu ya. ada Kemudian ada materi-materi prakteknya ada ya, prakteknya praktek juga. dari surat Al-Qadr Ustadz ya. Iya. 1 sampai 1 sampai 5 sampai akhir. sampai akhir ya. Iya. Oke. Kemudian Ustadz yang menjadi model nih, model pembelajaran besok ini Ustadz mau pakai model pembelajaran apa nih? Model yang akan saya pakai itu adalah model problem based learning. Oke, dengan PBL Ustadz ya, Iya. di mana PBL ini berbasis dengan masalah Ustadz ya. Iya, Artinya benar. masalahnya di sini di surat Al-Qadr 1 Al-Qadr. sampai 5 ya. Nah, strategi pembelajarannya seperti apa Ustadz besok ini? Strateginya nih saya akan mengedepankan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan strategi, diferensiasi, konten, dan proses. Artinya dengan berdiferensiasi berarti membeda-bedakan Ustadz ya. Iya, membeda-bedakan. Memecah atau sesuai dengan kemampuannya Ustadz ya. Sesuai dengan kemampuan anak. Nah, ada dua tadi Ustadz Iya. mungkin. Ada konten, ada proses. Proses. Nah, yang menjadi diferensiasi prosesnya apa nih Ustadz? Proses ini dengan memetakan murid sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Oh, dengan gaya belajarnya ya, mereka Ustadz ya. masing-masing. Artinya sebagaimana kita tahu ya, gaya belajar anak murid itu kan ada kinestetik, ya kan, ada audio teorial, ada visual. Nah, itu yang menjadi peta-peta Bapak Benar, besok ya. siap, Nah, baik, Pak. kemudian tentang prosesnya nih, Ustadz. Diferensiasi prosesnya bagaimana? Dengan kontennya, maaf, Iya. dengan kontennya. Kalau tadi kan dengan proses, sekarang Hmm. dengan konten. Konten Iya. ini mereka akan mendapatkan tugas yang berbeda-beda, Tugas. sesuai dengan gaya belajarnya. Oke, berarti tetap dengan berdiferensiasi ya, karena mereka sudah dibeda-bedakan tadi Iya. ya, sudah dikelompokkan Benar. gitu saya, bukan dibedakan ya, tapi sudah dikelompok-kelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Berarti tugasnya beda-beda juga Beda-beda Ustaz, ya? pasti. Beda-beda ya. Ada berapa kelompok Ustaz? 3 mungkin ya? Mungkin 3 sampai 4 lah. 3 ya. Oke. Kemudian yang menjadi penilaian Ustadz besok ini bagaimana Ustaz? Penilaiannya, Penilaian dalam kelas ini. penilaian di dalam kelas ini menggunakan tes tertulis, Pak. Yang Tes pertama, tertulis ya. dari hasil peserta didik dan observasinya. Berarti ada 2 Ustaz ya, Iya. dari tes tulisnya itu biasanya di kegiatan akhir Ustaz ya. Kegiatan Tes akhir tulisnya biasanya, itu setelah- mandiri atau kelompok? Mandiri ya. Mandiri, Pak. Mandiri. Nah, kemudian dengan observasi juga Iya. Ustaz ya. Observasi ini terkait dengan keterampilan gitu Ustaz ya. Iya, benar. Dengan sikapnya itu berarti sikap dan keterampilan mereka selama pembelajaran nanti Ustaz ya. Iya, Itu yang benar. menjadi penilaian Jadi Ustaz penilaian ya. kita sih. Rencana besok mau di kelas apa nih Ustaz? Insya Allah di kelas 7B, Pak. Kelas Kita 7B ya, akan di kelas mengadakan. 7B. Kemudian waktunya kapan nih Ustaz?
yang Ustadz lenggang, yang Ustadz memang ada jamnya gitu, kapan Ustadz? Mungkin di jam kedua, jam 9 sampai jam 10. Jam 9 sampai jam 10 ya. Berarti menjelang istirahat Iya. Ustadz ya. Di kelas 7B 7B. di jam 9 sampai dengan Jam jam 10. 10. Baik Ustadz, itu mungkin ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan menjadi penilaian saya besok ya. Baik, Pak. Saya harapkan semua penilaian tadi ataupun kriteria-kriteria tadi itu bisa Ustadz sampaikan kepada anak-anak dan sesuai dengan alurnya, alur PBL tadi Ustadz ya, problem based learning, di mana sesuai dengan sintak-sintak yang ada di PBL itu bisa Ustadz alurkan atau sampaikan seluruhnya gitu ya. Iya. Sehingga yang diharapkan besok anak didik itu bisa lebih percaya diri, kemudian bisa lebih aktif di kelas gitu kan, dengan gaya belajar mereka masing-masing sesuai dengan penilaian yang Ustadz ingin capai besok, semua bisa tersampaikan, bisa terpenuhi Ustadz ya. Dan diharapkan juga hari Rabu kita semua sehat ya Siap. tentunya ya. Insyaallah. Selamat berjumpa besok Ustadz di Siap, hari baik, Rabu Pak. ya. Iya, Terima siap. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, saya meminta ketua kelasnya untuk mempersiapkan memulai pembelajaran dengan menuju doa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, coba dicek dulu dari laci kanan kirinya masih ada sampah-sampah nggak? Coba dicek dulu kebersihan kelasnya. Dari yang terdekat dulu coba. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang kedua ini Bapak akan menunjukkan sebuah video ya tentang pembelajaran kita pada siang hari ini. Video tentang metode pembelajaran kita pada siang hari ini. Selamat menyaksikan. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muslim tempat saya mengajar saat ini.
Sebelum saya ceritakan pengalaman saya akan gambarkan kondisi para santri yang saya ajar. Pertama, kondisi mereka tidak semua para santri itu punya keinginan yang kuat untuk menghafal Al-Quran. Tidak semuanya punya motivasi yang kuat untuk hafal Al-Quran. Di antara mereka ada yang masuk ke dalam ma'had itu karena mungkin dipaksa orang tuanya atau faktor-faktor yang lain. Dan kondisi mereka yang kedua adalah tidak semua mereka punya kemampuan yang sama. Artinya kemampuan mereka beragam. Ada anak-anak yang punya kemauan yang kuat dan juga kemampuan yang bagus. Tapi sebaliknya, ada anak-anak yang sudah kemauannya kurang, kemampuan dalam menghafalnya pun kurang. Dan saya sudah melakukan penelitian kecil-kecilan di 2 semester ini ya, semester sekarang dan semester sebelumnya. Di mana di 2 semester ini saya menerapkan 2 cara mengajar dan saya akan ceritakan kepada Anda. Di semester yang lalu saya menerapkan sebuah metode. Jadi, Bapak akan kesimpulan dari video ini adalah motivasi bagi setiap santri dan siswa. Untuk apa? Untuk bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Dengarkan tadi dalam sehari di pondok yang dalam video tadi itu menjelaskan bahwa santrinya mampu menghafal 5 lembar dalam sehari. Ya kan? Mudah apa mudah berarti Al-Quranmu? Karena menghafal Al-Quran itu mudah. Siapa yang ngomong mudah? Allah sendiri yang bilang bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Tapi bagi siapa yang mau, ya. Ingat, kalau ada keinginan pasti ada jalan. Ya, saya yakin anak-anak sekalian mampu ya bisa untuk menghafal Al-Quran. Mengulas materi minggu lalu. Minggu lalu kita membahas surat Al-Qari'ah. Masih ingat kan? Masih. Itu membahas tentang hari kiamat. Jadi kandungan di dalam surat Al-Qari'ah itu mengandung makna arti dari hari kiamat. Coba aku baca artinya. Mari kita mulai ya. 1, 2, 3. Bapak sedikit mengulas tentang surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ini adalah surat ke-97 yang ada di Al-Quran. Surat Al-Qadar ini juga disebut dengan surat Makkiyah. Siapa yang tahu apa surat Makkiyah itu? Surat yang diturunkan di kota Mekah atau Madinah? Makkiyah diturunkan di Mekah. Itu diturun sebelum Nabi SAW hijrah ya. Kalau Madinah itu diturunkan di kota Madinah setelah Nabi SAW diutus ya. Jadi kenapa surat Al-Qadar ini dinamakan surat Al-Qadar? Kenapa? Diambil kalian jadi tiga kelompok ya. Nah, tempat duduknya sudah pasti, tinggal pembagiannya ya. Bapak rasa
sudah cukup ya kelompok ini ya. Ya, dengan kelompok ini kalian sudah cocok dan dapat bisa bekerja bersama. Oke, setelah kita membagi kelompok ya kan menjadi beberapa kelompok, menjadi 3 kelompok kelas 7B ini, Bapak akan membagikan LKPD di setiap kelompok. Jadi nanti ada 3 pertanyaan, makanya nanti kalian akan jawab, akan diisi di lembaran soal LKPD juga ya. Silakan. Yang kurang jelas dapat ditanyakan. Gimana kan? Itu kan membahas surat yang kita pelajari tadi di soal modal. Artinya apa? Kita isi nama suratnya. Nama suratnya diisi ya. Nah, apa artinya? Kan udah Bapak kasih tahu tadi. Ya. Tulis ini lah. Ini tuh enak. Tinggal tulis judulnya insya Allah nanti keluar. Pidato singkat dengan kita sendiri, tapi makna dari pidato itu yang terkandung di dalam ayat lalu mendapatkan di singkat. Nah, coba gimana lah? Udah selesai semua? Udah. Udah Bapak minta per kelompok untuk maju presentasi dari kita silakan. Kelompok 1 silakan. Siapa yang maju? Anda dan Maris dah. Benar. Malam Lailatul Qadar sangat istimewa. Benar. Namanya Lailatul Qadar jelas betapa mulianya malamnya. Kelompok 2 silakan maju. Apa? Enak. Didengerin ya, karena nanti Bapak akan nanya kepada kalian ya tentang presentasi kawan kalian di depan ini. Coba disimak ya, nanti Bapak nanya yang dipresentasikan oleh teman-teman kalian ini benar atau tidaknya. Coba silakan dan baca dari soal sampai jawabannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apa arti dari surat Al-Qadar? Satu, kemuliaan. Dua, pelajaran apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Tentang turunnya Al-Quran di bulan Lailatul Qadar dan bulan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ketiga, buatlah pidato singkat dengan judul kesimpulan ayat atau surat Al-Qadar. Tiga, malam Lailatul Qadar bukanlah malam yang bukan bulan yang kami melainkan bulan kemuliaan yang tidak disiapkan oleh Dari kami, bukan maaf jika ada salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, Bapak mau nanya nih kepada kalian, gimana presentasi kawan dari kelompok 2, benar atau tidak? Benar atau tidak? Alhamdulillah. Terima kasih buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir dari kelompok 3, silakan perwakilannya. Kelompok 3 akan mempresentasikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, apa arti dari surat Al-Qadar? Malam kemuliaan. Dua, pelajaran apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang dimulai
gembira daripada 1000 bulan. Tiga. 3. Hafalan surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi presentasi dari kelompok 3 gimana? Benar atau tidak? Benar atau tidak? Nah, baik, terima kasih ya dari kelompok 1 ya. Oke. Oke, alhamdulillah ya kita telah melakukan beberapa sesi pembelajaran ya. Dan kita tutup dengan presentasi tadi dari kelompok 1 ke kelompok 2 dan 3. Nah, sebelum Bapak akhiri, kira-kira nih ada yang mau nanya, ada yang kelompok 1, 2, 3 tentang materi hari ini? Ya, paham berarti? Ya, paham? Kalau paham, siap Bapak tanya? Ya. Oke, Bapak rasa cukup kalian coba paham dengan kegiatan belajar kita pada siang hari ini. Nah, Bapak nanya ya, hari ini gimana? Belajarnya asik nggak hari ini? Gembira nggak? Iya nggak? Senang ya? Senang belajarnya. Kenapa kita senang? Bukan hanya senang yang kita dapat pada siang hari ini, tapi pahala karena kita mengkaji firman Allah, ya kan? Yang satu ayatnya berpahala 10 kebaikan. Nah, Bapak mau nanya nih ya, siap. Kalau berarti paham nggak? Kalian nggak mau nanya berarti kalian perhatiannya ya. Bapak nggak bisa membalas, tapi Allah SWT akan membalas kebaikan kalian, ya kan? Jerih payah kalian, ya kan? Semangat kalian, ya. Oke, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya. Baik. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik ya. Jadi gini dah, setelah kemarin kita praobservasi ya, Iya. masih berlanjutan dengan coaching kemarin. Kemudian setelah diobservasi, nah sekarang kita akan membuat wawancara lah ya, wawancara sedikit tentang pasca observasinya yang Iya. setelah diobservasi kemarin di kelas 7B Ustaz, Kelas ya. 7B. Kelas 7B. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan nih Ustaz yang mau ingin saya tanyakan ya. Yang pertama nih, nggak apa-apa saya. Yang pertama, perasaan Ustadz nih setelah kemarin diobservasi, perasaannya sekarang gimana gitu? Alhamdulillah ya, setelah diobservasi kemarin itu ya saya merasa terarah lah. Terarah Nah, Ustadz, ya. sistem pembelajarannya terarah, dan alhamdulillah juga saya kemarin sudah mencoba untuk pembelajaran sesuai dengan alur, Pak. Ya. Alur yang sudah saya buat, yaitu Jadi, dengan kegiatan pembelajaran sesuai iya, dengan tentunya berarti sekarang pengetahuannya lebih mendalam gitu Lebih ya, mendalam. untuk anak murid biar lebih paham gimana Iya. gitu ya. Nah, kemudian Ustadznya bisa dibalik lagi nih, flashback lagi nih, diceritakan kembali nih Ustadz tentang apa namanya pembelajaran kemarin gitu. Kemarin pakai alur apa, kemudian bagaimana di dalam kelasnya gitu lah Ustadz. Iya. Alhamdulillah kemarin saya menggunakan sistem pembelajaran ya Pak. Alur sistem pembelajaran yang menggunakan metode PPL, Pak. PBL ya. PBL. Problem based learning. Nah, terus itu juga saya juga mengkelompokkan anak-anak. Diferensiasi berarti itu Iya, ya? diferensiasi, Iya, diferensiasi. mengkelompokkan anak-anak sesuai dengan pembelajaran yang mereka inginkan, dengan Gaya auditory, belajar iya, mereka. gaya belajar mereka, auditory, visual sama kinestetik. Gitu ya. Ya karena memang yang saya catat juga itu semua sudah tersalurkan Iya. gitu ya. Tujuannya juga kemarin diomongin ke Iya, anak-anak benar. gitu ya, sama alur-alur atau sintak PBL-nya sudah
sudah tersampaikan Tersampaikan. juga. Nah, sekarang Ustadz, kira-kira dari hasil dari hasil pembelajaran kemarin, ada nggak hambatan-hambatan yang mungkin Ustadz temukan gitu? Hambatan mungkin di masalah waktu Pak ya, mungkin Masalah dan waktu, persiapannya Kenapa ya. tuh? Ya mungkin karena baru pertama kan. Mm-mm. Nah, dari segi alat-alatnya juga untuk menyiapkan audio visualnya, mungkin dari kabel ya kan. Iya. Karena saya siapkan itu di saat waktunya sudah masuk. Oh, sudah masuk. Iya, Iya, waktu itu ya. iya. Pas sudah masuk, Baru- baru ribut mana kabelnya. Iya. Jadi memang Iya, iya, di situ mungkin terkendala. Ada lagi mungkin Ustadz? Sama kendalanya dari anak-anaknya Pak. Dari anak-anak. Ada sebagian yang kurang aktif dalam pembelajaran kemarin itu. Jadi Sebagian. nggak semua anak bisa aktif. Iya, gitu nggak ya. semua. Ada sebagian yang memang ya. Mungkin boleh disampaikan juga Ustadz, kenapa sih alasannya kenapa gitu? Kenapa kira-kira anak itu nggak aktif di kelas gitu? Mungkin alasannya itu karena saya hanya menyampaikan siapa yang ingin menyampaikan alasannya, Gitu ya. pendapat. Oh kan. gitu. Jadi siapa yang mau? Gitu Iya, kan ya? jadi mereka nggak ada inisiatif untuk bertanya karena mereka takut ya kan, takut salah itu ada tadi. juga, benar. Gitu ya. Oke, jadi kalau untuk persiapannya Ustadz, waktunya tadi Ustadz, alasannya kenapa tadi ya? Alasannya tadi mungkin karena baru awal tadi Pak ya, baru awal. Terus itu memang saya juga nggak mempersiapkan sebelum waktu jamnya itu tadi ya kan. Jadi disiapin ketika jam masuk. Jam gitu ya. masuk iya. Jadi, Jadi di situ kendala. waktunya terpotong. Waktunya terpotong. Lumayan banyak ya, Ustadz, Iya. ya. Iya. Nah sekarang udah tentang solusinya nih Ustadz. Jadi untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan tadi kan ada dua ya, Iya. tentang waktu gitu ya, nyiapin perangkat pembelajarannya, proyektor, kabel dan lain-lain. Kemudian tentang anak-anak yang kurang aktif Iya. gitu. Jadi kira-kira solusinya apa nih yang udah Ustadz terpikirkan gitu? Solusi pertama yang mengenai persiapan mengenai alat-alat Pak ya, itu mungkin kemarin jadi pembelajaran saya juga, pengalaman juga, mungkin nanti saya persiapkan sebelum jam masuk mengenai kabel-kabelnya, alat-alat ininya mungkin ya kan, laptopnya Disiapin sebelum lebih jam awal, masuk, iya, ya. masuk biar lebih maksimal. Iya, iya. Kemudian tentang ini tadinya kan Anak-anak, ya, iya. anak-anak. Gitu. Kalau tentang anak-anak mungkin saya nggak melemparkan pertanyaan lagi Pak, siapa yang ingin menanya, tapi langsung saya tunjuk Langsung tunjuk, anak gitu yang ya. tidak Anak-anak aktif itu. yang kurang Iya, aktif yang kurang ya. aktif itu mungkin langsung saya tunjuk, saya pilih kan. Gitu ya. Itu alasan. Jadi bisa biar merata juga ya. Merata Orang juga. yang nggak aktif bisa langsung ditunjuk. Bisa langsung gitu ditunjuk, ya. benar Pak. Gitu. Oke, kira-kira nih Ustadz, tadi kan sudah ada hambatan, Iya. solusinya gitu. Kira-kira Ustadz mau mengaplikasikan gitu loh, pengen nerapin lagi gitu, Iya. biar hambatan-hambatan yang sekarang ini ketika pertemuan yang akan datang itu bisa hilang. Iya. Kapan kira-kira? Mungkin karena saya ngerasain kemarin tuh kurang maksimal Pak ya, dari segi waktunya, dari anak-anaknya juga. Mungkin saya akan mempraktekkan kembali dan memperbaiki lagi kegiatan pembelajaran ini mungkin besok Pak. Besok Di tadi ya? waktu besok, insyaallah besok. Besok berarti hari Rabu. Hari ya? Rabu ya. Di kelas 7B. Di kelas 7B lagi mungkin Kelas kita 7B, biar ya. lebih ini. Iya, iya. Oke, Ustaz. Keren ya. Oke. Dari yang pertama kemarin kan sudah sesuai dengan alurnya. Iya. Kemudian di catatan juga saya juga Ustaz sudah menyampaikan dengan model pembelajaran PBL. Kemudian tadi juga Ustaz sudah merefleksikan kita Iya. sama-sama gitu kan tentang hambatannya, solusinya gitu kan. Kemudian juga solusinya sudah terpikirkan, Iya. tinggal nanti rencana aksinya. Pastinya. Semoga nanti ketika di kelas gitu kan, hambatan-hambatan yang kemarin ditemukan itu bisa terselesaikan, manajemen waktunya, kemudian anak-anaknya juga bisa lebih paham Iya. gitu kan, agar apa ya, bisa berpusat pada murid lah Iya. gitu ya. Apa namanya, pembelajaran kita itu anak-anak bisa lebih paham, lebih aktif gitu kan, lebih kreatif Iya. tentunya gitu. Baik Ustadz, mungkin itu saja. Kira-kira mungkin ada yang ingin disampaikan Ustadz tentang apa ya, sebelum kita mengakhiri ini, Ya, mungkin saya rasanya gimana gitu. Oke. Mungkin pertama ya saya ucapkan banyak terima kasih lah Pak ya. Iya. Dengan adanya kegiatan pembelajaran seperti ini, program seperti ini. Jadi sistem pembelajaran saya ini terarah Pak. Mhm. Terarah dan ada inovasi baru lah, dan anak-anak juga tidak merasa bosan gitu ya. Iya, Dengan adanya terobosan-terobosan baru. Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih Iya, banyak sama-sama, Pak. Ustaz Iza sudah
apa namanya meluangkan waktunya ya menjadi objek mungkin ya saya observasi. Terima kasih banyak waktunya. Mungkin sekian Ustadz ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.